Halo para penonton, selamat datang di Ya Memang TV, Memang Horor. Kembali lagi bersama gue Sania, dan pada episode ini gue akan menceritakan soal pengalaman horor dari para ojek online. Banyak hal yang dialami oleh para ojek online ini, baik suka, duka, maupun pengalaman horor yang akan kita bahas. Langsung aja ke cerita pertama. Pengalaman pertama ini dialami oleh seorang ojek online kenalan gue yang kita sebut aja namanya Mas A ya. Nah, saat itu Mas A mendapatkan orderan dari daerah Jakarta Timur ke Bekasi. Gak ada yang aneh dari orderan itu. Dia mengantarkan seorang perempuan ke sebuah komplek yang memang gak bisa gue sebutkan namanya di daerah Bekasi ya teman-teman. Di jalan dia biasa mengantar perempuan tersebut, tapi sampai tempat tujuannya dia masuk ke komplek, dan di posnya itu nggak ada siapa-siapa, jadi dia main masuk aja. Mbak, ini masuk aja, nggak apa-apa nih. Dan si mbaknya yang kayak, oh ya mas, lurus aja, rumah saya di paling pojok sebelah sana. Masuk gang kesekian lah. Ketika dia sampai, turunlah si perempuan itu, membayar dan segala macamnya beres. Lalu dia keluar dari komplek itu. Sampai di pos dia dicegat oleh seorang satpam. Mas, situ ngapain sih? Main masuk aja, gak sopan ya gitu-gitu. Ngapain di dalam? Kata si Pak Satpam. Nah, si Mas A ini bingung dong. Loh, Pak, saya kan tadi ngantar perempuan. Tadi sampean gak ada di sini. Lalu si kata si Pak Satpamnya, lah, tadi kan saya udah manggil-manggil si Mas. Woi, gojek. Berhenti, ngapain? Tapi sampean tetap masuk. Jadi sampean ngapain dong, gak ngantar apa-apa, gak ada barangnya diantar, gak ada makanan juga. Loh, tadi saya antar cewek loh mas, gitu kan, ujarnya kasih Pak Satpam itu. Gak ada kok, kan si mas cuma sendirian masuk, gitu. Jadi memang cerita pertama ini ya bisa dibilang gak terlalu serem sih, tapi yang buat gue penasaran hingga saat ini adalah memang ada juga kan cerita yang lagi terkenal dan lagi up baru-baru ini soal si yang dialami oleh seorang ojek yang namanya Cindy ya, yang katanya sempat nyebut tim jurnalisa di sana. Tapi kayak jujur aja ya, kalau dari gue pribadi ini gue memberikan opini gue aja, correct me if I'm wrong ya. Gue bingung sebenarnya gimana sih cara si makhluk ini tuh mesan aplikasi ojek online tersebut, sedangkan kan memang ya gimana ya, masa aplikasi dipesen gitu oleh hantu. Nah, mungkin buat kalian yang tahu boleh banget nih komen di bawah, karena gue sendiri sebenarnya kayak masih rancu dan bingung apakah ini sebenarnya kejadian nyata kah, atau memang mungkin maaf sebelumnya hanya dibuat oleh beberapa pihak. Coba ya teman-teman kasih opini kalian. Nah, kita ke cerita kedua. Cerita kedua ini dialami oleh seorang ojek yang dimana dia tuh cerita sama gue sepanjang jalan. Hari itu gue baru pulang dari kampus, lalu gue pesan ojek online. Nah, di sepanjang jalan ini, gue tinggal di daerah Jakarta Utara. Di sepanjang jalan ini si mas ojeknya ini cerita, Neng, tahu nggak sih ada apartemen di seberang tempat tinggalnya si Neng? Oh iya pak, apartemen titik-titik lah ya, nggak bisa gue sebutin juga namanya, bisa dituntut. Jadi dia bilang, Neng tahu nggak? Ada beberapa kejadian yang bikin para ojek online gak berani ngambil orderan, terutama GrabFood atau GoFood lagi ke apartemen itu lewat dari jam 10 malam. Begini ceritanya. Jadi si Mas Ojol ini cerita kalau ada temannya juga, emang satu geng tongkrongan sama dia. Kan ojek suka ngebentuk, ojol itu suka ngebentuk tongkrongannya sendiri ya. Nah, jadi ada, kita sebut aja Mas Budi. Mas Budi itu satu kali ngambil orderan makanan, jadi dia harus nganter ke apartemen itu. Sampai di lobi bawah, dia bilang, Mbak, kan yang order cewek, Mbak, saya udah nyampe nih di apartemen si Mbak, saya udah di lobi, tolong turun ya Mbak, karena security-nya nggak mau dititipin makanan, gitu. Si Mbaknya bilang, yah Bapak aja deh yang ke atas. Nggak bisa Mbak, saya nggak enak kalau ke atas gitu. Ya kalau nggak saya cancel. Biasalah, adalah beberapa penumpang yang memang suka melakukan pengancaman, yang ditiru ya teman-teman.
Lalu akhirnya dengan berat hati si Mas ojol ini mengantarkanlah dia ke atas, mengantarkan makanan itu. Yaudahlah mbak, saya naik aja daripada di cancel, sayang kan uang 80.000. Dia naik lift saat itu. Dia naik lift dari lobi, dia naik. Di lantai 1 terbukalah pintu, seorang perempuan naik. Perempuan itu cantik katanya. Bajunya warna merah, dan gak ada aneh, sama sekali gak ada aneh. Memang rambutnya panjang, baju warna merah, dress. Tertutup pintunya. Lalu si perempuan itu naik tanpa memencet satu tombol pun. Perasaan si Masnya udah mulai gak enak. Semakin naik lantainya, semakin naik, mulai tercium bau dari bau wangi, busuk. Setelah mencium wangi tersebut, perasaan si Masnya sudah mulai gak enak. Posisinya adalah, jadi dalam lift kotak gini ya, si Masnya itu ada di sebelah depan, deket sama tombol, si mbaknya itu ada di belakang. Jadi si Masnya posisinya munggungin si mbaknya ya. Tapi dia ngerasa bulu kuduknya segala macam udah merinding karena ada bau itu. Lalu tiba-tiba dia merasa ada hentakan di lift sebelum turun. Ini mungkin masih lantai, ya saya kurang tahu sih sejujurnya. Dia ngerasain ada hentakan di lift. Kalau misalnya kita loncat di lift, pasti berasa kan. Lalu tiba-tiba karena merasakan hentakannya kencang banget di lift, dia nengok ke belakang. Begitu dia nengok ke belakang, si mbaknya itu, kalian tahu nggak kalau orang yang memang lagi kejang, si mbaknya kayak gitu, kejang, tek gitu, yang kejang banget, yang tek. Dan itu katanya bener serem. Ya siapa juga sih yang nggak serem kalau kayak gitu. Setelahnya, si Mas itu pasti langsung coba lari kan. Begitu dia coba lari, dia lari keluar. Itu udah lantai 16 ya teman-teman. Udah lantai 16, dia lari keluar. Tiba-tiba ada yang mendahului dia dari belakang. Set, lewat atas. Lalu ternyata itu adalah sosok pocong. Entah bagaimana si mbak itu berubah dari sosok pocong. Gue gak tahu itu adalah orang yang sama atau bukan. Tapi sosok pocong itu udah berdiri di depannya sambil menggoyangkan badan sekencang-kencangnya, yang kayak bener tremor lah, setremor-tremornya. Mungkin kalau memang lu lihat orang kejang, itu bisa lebih parah pada itu, yang bener goyang-goyang. Yang memang badannya segoyang-goyang, coba lu bisa bayangin gak tuh? Kayak ada sesosok makhluk pocong yang memang mukanya, katanya menurut penjelasannya sih mukanya sudah yang gak berbentuk lah, hitam, goyang-goyang di depan lu. Akhirnya si Mas ini juga hampir pingsan, yang kayak bener udah lemes banget, tapi entah kenapa dia bisa lari balik ke lift. Gue gak tahu gimana caranya. Dia turun ke bawah dan dia ngomong sama si security-nya gitu. Dan kata si Mas ojol yang nganter gue, sejak saat itu gak ada lagi yang berani nganter ke apartemen itu lewat dari jam 10 malam. Tapi selain dari cerita ini mungkin menyimpang ya dari topik tentang si ojek online, gue tuh punya cerita soal si apartemen ini guys. Jadi di apartemen ini dulu pernah ada sekumpulan, ini memang ya udah terkenal sih di daerah gue. Jadi di bawah apartemen ini tuh ada gereja kan. Ada gereja, dan sekumpulan anak-anak di gereja ini kurang lebih berjumlah 5-7 orang. Mereka penasaran, apartemen ini berjumlah lantainya tuh ada 23 lantai. Dan mereka penasaran banget nih, karena memang gue gak tahu kalau sekarang tuh udah dipugar apartemennya dan udah bagus. Kalau zaman gue dulu masih ya SMP, SMA, 5-6 tahun yang lalu tuh masih kayak bopak-bopak di sana sini gitu. Mereka tuh penasaran, apa sih yang ada di lantai 21-23, karena memang terlihat dari depan selalu gelap, lampunya selalu dimatiin. Akhirnya mereka coba naik ke lantai 23 dan 22. Ternyata di paling atas itu mereka cuma menemukan bangku-bangku dan meja-meja kosong. Jadi kayak ya udah nggak terpakai gitu. Mereka naik seperti apartemen pada umumnya, ada kaca yang gede di sana. Begitu mereka nengok ke bawah, tiba-tiba ada sesosok, gue nggak tahu apa. Dari penjelasan adalah mukanya hancur berantakan parah, ngadep ke jendela, bener-bener hadap-hadapan, kayak misalnya lagi kayak gini. Terus di depan lu muncul sosok,
yang kayak bener dengan muka hancur, kayak set, lalu muncul sekilas dan sosok itu terjun lagi ke bawah. Dan terjunnya tuh kayak orang salto terbalik gini loh, kayak set gitu, kayak langsung muter terbalik. Gue nggak tahu itu sosok apa, gue nggak dapet penjelasan seterusnya tentang sosok itu. Nah, jadi pada episode kali ini itu aja ceritanya. Maafin gue kalau kurang serem. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!